Ini mau menunjukkan binatang yang dilihat oleh Rasul Yohanes, si penulis kitab Wahyu, ini tampak rentan karena ungkapan seperti anak domba dan naga ini mau menunjukkan kuasa, ya, punya kuasa, ya, punya otoritas yang seperti naga, ya. Naga dalam mitos atau kepercayaan rakyat itu menunjukkan binatang yang punya kuasa. Nah, itu yang dilihat, ya. Dan binatang ini adalah sahabat dari binatang pertama, ya, karena sebelumnya ditunjukkan ada binatang pertama, ya. Binatang pertama itu tidak lain adalah iblis sebenarnya, walaupun di situ ditunjukkan dengan ungkapan binatang ini sembuh dari luka yang parah dan tetap hidup. Lalu penafsir mencoba mencari tahu ini siapa, begitu ya, sembuh dari luka yang parah dan tetap hidup. Lalu muncullah nama-nama juga. Nah, binatang pertama saja sudah menimbulkan penafsiran tentang nama-nama itu siapa, itu dicari tahu. Itu mau mengungkapkan tentang iblis itu sendiri. Dia luka parah dalam arti pernah kalah, gitu ya, pernah kalah, tapi dia tetap hidup. Nah, ini satu teologi tentang iblis, ya, dalam artian ketika pertarungan awal Allah dengan iblis itu Allah yang menang, tapi si iblis ini tetap hidup, gitu. Dia terluka parah tapi tetap hidup. Nah, lalu muncullah binatang kedua yang tampak rentan dan berkuasa ini. Ini sahabatnya si iblis. Penggambaran binatang yang kedua yang tampak rentan dan berkuasa, dia punya kuasa yang hebat, ya, untuk membuat banyak orang lari dari Allah. Jadi banyak orang akan lari dari Allah, menyembah kepada binatang yang pertama, yaitu iblis. Dan yang kedua, kuasa yang hebat untuk mengatur ekonomi, oikosnomos dunia, ya. Oikosnomos di dalam teks memang ditunjukkan tanda pada dahi, lalu dalam rangka nanti akses jual beli itu yang punya tanda itu bisa masuk, gitu ya, masuk dalam dapat akses, tapi yang nggak punya tanda enggak, gitu ya. Nah, itu dengan perkataan lain ada semacam embargo, gitu ya, ada semacam pembatasan, ya. Nanti hal seperti ini kan akan jadi isu modern berkaitan dengan chip, ya, barcode, gitu ya. Bahkan yang terakhir ketika dikaitkan dengan pandemi COVID ini, dengan corona check, gitu ya. Kalau di Eropa namanya corona check, gitu ya, sertifikat itu vaksin, ya. Jadi macam-macam itulah. Karena tanda-tanda seperti ini yang membuat orang tuh kan bisa akses pada hal tertentu. Dalam kaitan teks kitab Wahyu memang aksesnya akses jual beli, gitu, ekonomi, ya. Tapi pengertian ekonomi kan bisa luas, ya, teman-teman, ya. Jadi bukan sekedar akses ekonomi dalam pengertian bisnis, tapi juga dalam pengertian yang lain, ya, dalam pengertian kehidupan ini. Nah, ini yang menjadi hal yang menarik sebenarnya. Jadi dua hal inilah yang menjadi ciri binatang yang dilihat oleh Rasul Yohanes. Dan binatang itu, nah ini teks terakhirnya, ya, binatang itu disebut dengan bilangan. Jadi Rasul Yohanes tidak menyebutkan nama, ya, tetapi dia menyebutkan bilangan 666.